Dan satu hal yang mesti Anda ingat pada saat membuat fried chicken, yang pertama warnanya warna kulitnya golden brown, kemudian kulitnya renyah, kemudian dagingnya ada rasanya, dan yang terakhir ayamnya ada bau harumnya atau ada aromanya. Ini kesulitan Anda yang kedua sudah terjawab. Nah, kalau ayam yang matang, bagian tulangnya dia hitam gini teman-teman, berarti dia dagingnya matang. Tapi kalau di bagian tulang ini dia merah, kemerahan, berarti dia punya daging belum matang. Sebenarnya lebih baik menggunakan ayam frozen daripada ayam segar kalau ditinjau dari segi kesehatan, ya. Cuman jangan ayam frozen yang sudah diformalin, ada juga ayam frozen diformalin. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara, masih di Karya Cipta Media Channel. Aku ucapin selamat bertugas, selamat beraktivitas seperti biasa, ya. Hari ini di depan gue udah ada ayam goreng fried chicken teman-teman, ya. Kita akan coba paha bawah sama sayap, tapi nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, simak sampai habis. Jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Di kesempatan hari yang baik dan berbahagia ini, tentunya kita berharap antum semua dalam keadaan baik dan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di Karya Cipta Media Channel. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe, likes, dan komen, ya. Komen-komen yang positif. Kemudian Yudi Baskara juga minta maaf yang sebesar-besarnya kalau di sebagian komen teman-teman belum ada yang bisa dibalas atau belum ada yang terjawab. Kalau memang secara secara umum tidak terjawab, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp. WhatsApp. Ini kan banyak teman-teman yang baru pemula atau baru mau belajar buka usaha fried chicken, tapi mereka kadang-kadang kurang wawasan. Atau buat ibu-ibu juga yang mungkin mau belajar fried chicken, bikin fried chicken, ya, tidak tahu apa yang mesti dia bikin atau dia perbuat. Jadi memang seperti itu, kalau kita awal-awalnya mau bikin fried chicken ini ragu-ragu bisa atau enggak, bisa atau enggak. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin ngasih tahu kesulitan-kesulitan yang akan Anda hadapi saat Anda akan membuat fried chicken, ya. Yang pertama, sulitnya membuat tepung ini menjadi crispy. Mungkin ini sering dialami. Sulitnya membuat tepung crispy ini gimana? Kok bisa nggak crispy saya bikin fried chicken ini, padahal sudah berulang-ulang saya buat gitu. Nggak garing, nggak renyah. Yang ada malah tepungnya ini keras. Yang ada malah tepungnya ini lembek, melempem, atau dari warnanya tidak golden brown, tapi warnanya kusam, bahkan nyaris gosong, ya. Pasti teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini. Nah, kalau mengalami hal seperti ini, agar ayam goreng Anda crispy, kalau mau cara gampangnya, di video saya sudah saya jelaskan. Gunakan telur. Ini bisa membuat ayam Anda crispy, salah satunya. Jadi ayam ditelurin, kemudian dimasukkan ke dalam tepung, lalu diaduk-aduk, lalu dimasukkan ke celupan, lalu ditepungin lagi, Anda goreng. Yakin pasti renyah. Coba dengan satu syarat. Ketika Anda menggoreng fried chicken, minyaknya harus yang panas. Tidak boleh tidak panas. Kalau tidak panas, awal-awal pertama kita masukin ayam ke dalam minyak, ya, itu minyaknya harus panas. Jangan sampai nggak panas. Kalau nggak panas nggak dijamin bisa crispy. Nah, setelah itu baru Anda mainkan apinya. Tapi
Ingat, ini tepungnya harus ada bumbunya atau pencelupannya ada bumbunya. Kembali lagi ke video yang lain. Kalau tepungnya ada bumbunya, berarti pencelupannya nggak usah ada bumbunya. Kalau pencelupannya ada bumbunya, berarti tepungnya nggak usah ada bumbunya. Ini yang kedua, pencelupannya juga airnya harus dingin, ayamnya juga harus dingin. Nah, ini kesulitan yang biasa dihadapi ayamnya nggak crispy. Dengan hal seperti ini, kesulitan Anda bisa terjawab, ya. Atau Anda tidak mau menggunakan telur, bisa aja, ya. Tepungnya Anda campur dengan tepung maizena, atau Anda campur dengan tepung tapioka. Ini bisa juga. Kalau mau tahu lebih jelas, tonton Karya Cipta Media Channel. Ini aku cuma menyampaikan kesulitannya, ya. Ayam tidak crispy, sudah terjawab. Bagaimana caranya supaya ayam menjadi crispy? Itu tadi cara singkatnya. Kemudian warna ayam tidak golden brown. Kadang kusam, kadang pucat, kadang gosong. Ini apa penyebabnya ini? Sulitnya tuh di mana, ya? Jadi kalau Anda mau menggoreng ayam, ayamnya ini warnanya golden brown, gunakan minyak yang masih bagus. Tidak mesti baru, tapi minyak yang masih bagus. Jadi kalau Anda masukkan sendok ke dalam minyak itu, dia masih ada kelihatan sendoknya itu. Nah, itu artinya minyak masih bagus. Tapi kalau Anda masukkan sendok ke dalam minyak, sendoknya tenggelam tidak kelihatan, berarti minyaknya itu sudah tidak bagus. Nah, lebih bagus lagi kalau Anda menggunakan minyak yang masih baru. Tapi kalau yang masih baru ini biasanya nggak kuning dia, ya, agak putih-putih. Sebaiknya kalau memang minyak masih baru dicampur dengan minyak yang sudah lama sedikit. Ini cara Anda membuat warna ayam menjadi golden brown. Itu. Kemudian pada saat menggoreng, minyak juga jangan terlalu panas. Kalau minyak terlalu panas, bisa jadi warnanya juga akan berubah. Jadi dimainkan apinya. Pertama ayam masuk, ya kan, 5 menit atau 7 menit, itu kan ayam mulai berubah warnanya kuning kan. Dikecilin aja apinya sedikit, main api kecil. Nah, diamkan selama berapa menit, lalu kalau kurang panas lagi dibesarkan lagi sedikit. Nah, seperti itu. Jadi dijamin Anda punya ayam warnanya golden brown. Jadi setelah Anda permasalahan Anda mengenai renyahnya sudah terjawab, warnanya sudah terjawab, kemudian rasanya. Nah, barangkali Anda bingung, kok ayamku ini nggak ada rasanya, anyep atau adem. Pastinya harus dimarinasi. Saya nggak tahu bagaimana cara marinasi. Marinasi itu apa? Marinasi ini adalah proses pembumbuan ayam. Nah, marinasi sudah aku jelaskan ada 2. Ada marinasi basah dan ada marinasi kering. Marinasi basah, ayamnya itu rendam di dalam air. Ayamnya direndam di dalam air selama 4 jam atau 8 jam. Tapi kalau ayamnya utuh itu bisa 12 jam, ya. Kemudian marinasi kering. Marinasi kering ini seperti apa? Ayamnya ini tidak direndam dalam air, tapi dibaluri bumbu, diaduk-aduk. Nah, gitu. Sampai 4 jam. Tapi ayamnya sudah dipotong-potong. Nah, dengan demikian otomatis ayam Anda akan ada rasanya. Dan satu hal yang mesti Anda ingat pada saat membuat fried chicken, yang pertama warnanya warna kulitnya golden brown, kemudian kulitnya renyah, kemudian dagingnya ada rasanya, dan yang terakhir ayamnya ada bau harumnya atau ada aromanya. Nah, kemudian setelah semuanya sudah Anda lakukan, ya, ada lagi yang kurang. Baunya kok nggak harum gitu ayamnya, kan pada saat digoreng biasa-biasa aja. Kalau Anda ayam gorengnya mau harum, ya, gunakan bawang putih pada saat marinasi. Gunakan bawang putih bubuk pada saat membuat tepung. Gunakan lada hitam pada saat marinasi. Kalau mau di tepungnya pakai lada hitam bisa, tapi sedikit aja. Kemudian gunakan paprika bubuk bisa juga. Kemudian lada, pokoknya bumbu-bumbu yang yang bisa membuat harum. Ya, yang jelas ayamnya ini harus dikasih bumbu. Dan kalau mau harum lagi gunakan minyak padat. Oke, ini aja
jawaban dari saya atas kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi pada saat kita membuat racikan. Insya Allah mudah-mudahan kalau Anda bisa melalui ini, kesulitan Anda akan hilang ya, terutama buat emak-emak. Kalau masih kurang jelas, tanya di kolom komentar. Kita makan dulu. Nah, ini ayamnya ini ya, kita cobain ayamnya ini, bro. Waktu itu aku sudah menjelaskan bagaimana cara makan ayam bagian paha bawah ya. Ada yang bilang dipraktekin dong bang. Nah ini yang udah aku praktekin sekarang ya. Jadi pertama kita makan kulitnya. Cobain kulitnya, renyah. Nah. Setelah Anda makan kulitnya, ya, Anda buka nih, buka gini ya, baru cium. Nah, ini ayamnya enak, harum. Baru setelah itu makan dagingnya. Ini bawang putihnya terasa ini. Nah, kalau ayam yang matang, bagian tulangnya dia hitam ini teman-teman. Berarti dia dagingnya matang. Tapi kalau di bagian tulang ini dia merah, kemerahan, berarti dia punya daging belum matang. Tapi kalau dia punya daging di bagian ujung ini hitam, bisa jadi dia menggunakan ayam frozen atau ayam beku ya, bukan ayam segar. Nah, ini juga nih bagian-bagian tertentunya kan. Tapi ayam frozen ini bukan tidak baik ya. Justru lebih baik karena dia empuk dagingnya. Dan dia punya bakteri sudah mati. Gitu. Jadi saran saya sebenarnya lebih baik menggunakan ayam frozen daripada ayam segar. Kalau ditinjau dari segi kesehatan ya. Cuman jangan ayam frozen yang sudah diformalin. Ada juga ayam frozen diformalin. Nah ini bahaya. Jadi umpamanya Anda mau ayam Anda ini mau empuk ya, bumbunya meresap, beli ayam segar, kemudian dimarinasi, kemudian dibekukan, difrozenkan sampai beku. Nah, ini lebih bagus karena dia punya bakteri mati karena bekunya ini. Baru dia punya daging empuk, baru dia punya bumbu meresap, jadi rasanya mantap. Oke teman-teman, biar sedikit, semoga bermanfaat, sukses buat ente. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang baik-baik. Jangan yang nggak baik, gua nggak suka. Mantap.